Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Jadi, video ini akan membahas bagaimana cara mengembangkan kecerdasan anak penderita Down syndrome pada usia 2-4 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Sebelum masuk ke materinya, saya mohon izin untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Amalia Hadijah dengan NIM 1513620037 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, dan dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik, yakni Dr. Anda Yanina Akmal, Magister Humaniora. Pengertian Down syndrome. Down syndrome atau sindrom Down adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21 atau disebut juga dengan trisomi 21. Kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Down syndrome merupakan kondisi kelainan kromosom yang paling lazim ditemukan. Umumnya terdapat lebih dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia. Pada sebagian besar kasus, penyebab Down syndrome adalah kegagalan pada proses pembelahan kromosom. Hal ini berkaitan erat dengan usia orang tua, terutama ibu saat terjadi pembuahan. Semakin lanjut usia ibu saat pembuahan dan kehamilan terjadi, semakin tinggi pula risiko bayi mengalami sindrom ini. Terdapat beberapa perawatan yang dapat membantu anak penderita Down syndrome, tetapi Down syndrome tidak dapat disembuhkan. Down syndrome bersifat kronis, dapat bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Penderita Down syndrome juga memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Down syndrome menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Perawatan untuk penderita Down syndrome terdiri dari terapi dan perawatan diri. Program intervensi dini bersama tim terapis dan pendidik khusus yang dapat mengobati situasi spesifik setiap anak akan membantu mengelola sindrom Down. Anak dengan Down syndrome memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu, tetapi dengan waktu yang tidak sebentar. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan tahapan yang sederhana dan repetitif. Anak Down syndrome banyak yang mampu berbicara dengan baik, namun dalam menyampaikan kosakatanya masih kurang. Pada umumnya, mereka mengalami kesukaran berpikir abstrak. Proses pembelajaran pada beberapa aspek seperti mengingat, memahami, membangkitkan, membedakan, menemukan, dan menerapkan makna yang terkandung dalam suatu pembelajaran sangat sulit dilakukan oleh anak Down syndrome. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu metode puzzle, yang membuat mereka tertarik agar mereka merasa tidak ada paksaan, menerima materi dengan mudah, tidak bosan dengan metode tersebut, dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya. Pada tingkat usia 2-4 tahun, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisir. Anak pada usia ini sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat usia ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, transductive reasoning, artinya cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif, tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, animisme, yaitu menganggap semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat, artificialisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, perceptually bound, artinya anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. Yang keenam, mental experience, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang ketujuh, centration, artinya anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Dan yang terakhir, egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Cara mengembangkan kemampuan mengingat anak Down syndrome. A. Mengatasi masalah pendengarannya terlebih dahulu.
Melatih daya ingat bukan hanya berpusat pada otak ketika fungsi indera lainnya ada yang terganggu, misalnya pada fungsi pendengaran. Memahami apa yang diucapkan oleh lawan bicara akan terasa sulit karena anak Down syndrome kerap mengalami gangguan pendengaran. B. Sering mengajak anak berbicara untuk menghafal banyak hal. Dalam tiap sesi pembicaraan, kita dapat mengenalkan beragam bunyi, misalnya bunyi hewan atau bunyi benda. Kenapa dengan bunyi-bunyian? Karena saat anak masih berumur 2-4 tahun akan lebih mudah menghafal suara daripada tulisan atau gambar. C. Memberikan tatapan langsung untuk menjaga fokus. Anak dengan penderita Down syndrome lebih mudah kehilangan fokusnya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan sesuatu agar proses belajar yang santai tetap berjalan maksimal. D. Jangan memarahi anak dan berikan pujian. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi, tetapi berikan pengertian dengan lembut dan ajarkan versi benar dari kesalahan yang sudah dibuat. Jika anak berhasil, jangan lupa berikan pujian. E. Perkaya informasi bahan belajar dari para ahli. Supaya mendapatkan lebih beragam dan efektif cara belajar, kita bisa mendapatkan ilmu dari dokter, terapis, atau spesialis. F. Tetap arahkan minat dan bakatnya. Tiap-tiap anak pasti memiliki bakat. Begitu pula dengan anak menderita Down syndrome yang daya ingatnya rendah. Apabila proses pembelajaran berhasil meningkatkan daya ingatnya, jangan lupa untuk mengarahkan anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya yang menonjol, seperti bermain alat musik, bernyanyi, menggambar, atau berhitung. G. Wajib dilakukan secara rutin. Daya ingat akan semakin terasa jika proses belajar menghafal yang dilakukan dengan tingkat fokus yang tinggi dilatih setiap hari. Cara mengembangkan kemampuan berbicara anak Down syndrome. A. Mendengarkan. Ajaklah anak berbicara, biarkan dia mendengarkan kita berbicara dan perdengarkan juga musik atau nyanyian lagu anak-anak. B. Melihat. Ajaklah anak bermain untuk melihat sesuatu dengan menggunakan mainan, buku cerita, lampu, atau dengan melihat diri mereka sendiri di cermin. Kita bisa menarik perhatian anak dengan ekspresi wajah, membuat suara yang lucu, bernyanyi, dan berbicara. C. Permainan. Ajaklah anak bermain yang melibatkan tubuh mereka untuk bergerak. D. Bersenang-senang. Anak-anak senang berada bersama dengan keluarga dan teman, dicium, dipeluk, dan diajak tertawa atau melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan. Cara agar proses belajar berjalan lancar dan menyenangkan. A. Gunakan gambar peraga dan visual. Umumnya anak Down syndrome memiliki ingatan daya visual yang baik. Oleh karena itu, penggunaan peraga visual dapat membantu anak untuk mudah mengerti. B. Gunakan bahasa dan kalimat sesederhana mungkin. Anak Down syndrome kadang memiliki masalah serius seperti kesulitan melafalkan sesuatu. Tidak jarang mereka memerlukan intervensi bahasa dan instruksi langsung ketika sedang berkomunikasi. C. Berikan kontak mata saat mengajar. Anak Down syndrome umumnya mudah terganggu oleh hal-hal kecil sehingga membuat perhatiannya mudah teralihkan. Kontak mata diharapkan anak akan memperhatikan apa yang disampaikan. D. Berikan pertanyaan terbuka. Usahakan pada sesi pembelajaran kita memberikan pertanyaan yang terbuka. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat memikirkan jawaban secara lebih luas. E. Berikan anak aktivitas yang memicu interaksi sosial. Kita dapat mengajarkannya dengan cara bermain peran, seperti menjadi dokter dan pasien. F. Berikan fasilitas belajar yang baik. Anak Down syndrome biasanya memiliki masalah dengan otot. Oleh karena itu, sediakan kursi, meja, dan fasilitas belajar yang dapat mendukung anak memiliki postur tubuh yang baik. Aktivitas yang dapat mengembangkan kecerdasan anak Down syndrome. A. Bermain peragakan dan katakan. Anak dengan Down syndrome memiliki kemampuan belajar visual yang baik, sehingga dengan melakukan permainan sederhana ini dapat membantu anak untuk mempelajari nama-nama benda menggunakan gerakan sederhana beserta dengan kata-kata petunjuk. B. Belajar mencocokkan suatu hal. Dengan menunjukkan kepada anak-anak sebuah objek atau kegiatan nyata dengan gambar yang sesuai, anak dengan Down syndrome akan belajar mengenali dan menunjuk gambar yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian, anak-anak akan mengenali situasi dan mengetahui apa saja yang biasanya dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. C. Bermain sambung kata. Seperti yang kita ketahui, bahwa anak Down syndrome perlu lebih banyak waktu dalam merangkai kata. Secara penelitian juga menunjukkan bahwa mereka umumnya harus memiliki 100 kosakata terlebih dahulu sebelum mulai menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat sederhana. Untuk mempercepat proses komunikasi anak, permainan sambung kata dapat membantu. Kenalkan kata-kata sebanyak mungkin untuk menstimulasi anak dengan Down syndrome mengolah sebuah kalimat. D.
D. Mengajarkan sesuatu sambil minum teh dan makan camilan. Untuk membangun suasana belajar menjadi santai dan hangat, berikan pelajaran pada anak sembari minum teh dan makan camilan. Serta persiapkan juga sebuah objek untuk belajar, misalnya seperti sebuah boneka tangan, boneka Barbie, dan sebagainya. E. Berolahraga. Anak dengan Down syndrome lebih rentan terkena penyakit obesitas. Oleh sebab itu, baik dokter maupun terapis menyarankan untuk melakukan sejumlah aktivitas fisik untuk mengatur bobot tubuhnya. Ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan oleh anak Down syndrome, seperti berenang, menari, dan olahraga bergu seperti basket atau sepak bola. Dengan berolahraga tidak hanya untuk menjaga dan mengatur bobot tubuhnya, tetapi kekuatan otot, koordinasi anggota tubuh, serta kerjasama juga bisa ditingkatkan. Berikut ini adalah daftar sumber-sumber yang saya gunakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.